Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai kasus khusus persamaan diferensial order 1 yang homogen. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengecek video sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, ada beberapa kasus khusus yang perlu diketahui teman-teman ketika menyelesaikan solusi dari persamaan diferensial order 1 homogen. Apabila teman-teman mendapatkan suatu persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, A1X plus B1Y plus C1DX, kemudian ada A2. Persamaan diferensial ini bisa ditinjau dengan 3 kasus. Kasus yang pertama adalah apabila A1 per A2, B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Jadi, rasio dari setiap koefisien untuk masing-masing variabelnya ini sama, maka PD ini bisa langsung dirubah menjadi XDX plus DY. Jadi nggak perlu untuk step by step yang panjang banget gitu. Ini untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, apabila ternyata untuk yang sama rasionya itu hanya yang A per A dan B per B. Nah, kalau seperti ini, maka yang disubstitusikan, kita nggak mensubstitusi dengan Y per X lagi, tapi kita mensubstitusikan dengan A2X plus B2Y. Nah, untuk kasus yang ketiga, yaitu jika sama sekali nggak ada yang sama. Jadi A1 tidak sama dengan B, A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, jadi semuanya berbeda. DX-nya ini diganti dengan U, yang V-nya, yang DY-nya ini diganti dengan V. Ini contoh yang pertama, diberikan persamaan diferensial seperti ini. Oke, maka kita cek dulu nih untuk masing-masing dari koefisiennya. Kita lihat ternyata di sini 2 per 4 untuk koefisiennya masing-masing. Ternyata sama dengan 3 per 6. Ini sama dengan setengah. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, maka kita bisa langsung menerapkan bahwa persamaan diferensial ini bisa diubah menjadi KDX plus DY sama dengan 0. KDX plus DY sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa merubah ini menjadi PD variabel terpisah. Min setengah DX, tinggal kita integralkan. Jadi diperoleh Y sama dengan integral dari ini adalah min setengah X plus C. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial ini. Oke, baik, kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Oke, kita perhatikan di sini bahwa koefisien pada X, yaitu perbandingan antara koefisien X, antara DX dan DY, yaitu 4 per 2. Kemudian ini akan sama dengan perbandingan dari koefisien Y, min 3, min 6 per min 3, namun tidak sama dengan konstantanya, yaitu 2 per 3. Nah, sehingga contoh ini merupakan kategori pada kasus yang kedua. Nah, apa itu kasus yang kedua? Kita perhatikan di sini, pada kasus yang kedua, kita mensubstitusi U sama dengan A2X plus B2Y. Jadi di sini kita substitusikan A2X plus B2Y. Substitusi U sama dengan 2X min 3Y, sehingga DU sama dengan 2DX min 3DY. Dapat diketahui DY ini akan sama dengan 2DX min DU per 3. Oke? Nah, kita akan merubah persamaan diferensial ini dengan mensubstitusi U-nya sama dengan 2X min 3Y. Sehingga persamaan diferensial ini akan menjadi 2 kali 2X min 3Y plus 2. Ini adalah DX-nya. Plus 2X min 3Y plus 3 DY
sama dengan 0. Nah, ini tidak lain, kita bisa ganti menjadi 2U plus 2 dx plus U plus 3. dy-nya kita ganti dengan 2 dx min du per 3 sama dengan 0. Oke, nah di sini muncul pecahan. Agar tidak muncul pecahan, kita kalikan semuanya dengan 3. Saya lanjutkan di sini. Sehingga akan diperoleh 3 kali 2U plus 2 dx ditambah U plus 3 kali 2 dx min du sama dengan 0. Oke, kemudian kita selesaikan. Di sini menjadi 6U plus 6 dx ditambah, kita kalikan menjadi 2 kali U plus 3 dx. Kemudian dikurangi U plus 3 du sama dengan 0. Oke, ini tidak muat. Kita coba ke lembar yang baru. Nah, kita akan mengumpulkan dx dengan dx. Jadi kita lihat di sini ada dx, di sini ada dx. Jadi kita kumpulkan jadi 1. 6u plus 6 plus 2u plus 6 dx min u plus 3 du sama dengan 0. Ini diperoleh menjadi 8u plus 12 dx min u plus 3 du sama dengan 0. Oke, perhatikan di sini ada unsur u pada dx. Padahal kita harus membuatnya menjadi PD terpisah. Jadi kita bagi semuanya dengan 8u plus 12. Jadi ini tersisa dx min u plus 3 per 8u plus 12. Di sini adalah du sama dengan 0. Nah, ini sudah masuk pada PD variabel terpisah. Jadi kita akan memisahkan antara dx dengan du-nya min di sini u plus 3 per 8u plus 12 du sama dengan min dx. Oke, seperti ini. Kita akan mengintegralkan ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga akan diperoleh min integral u plus 3 per 8u plus 12 du sama dengan integral dari ini menjadi min x plus c. Oke, nah kita akan selesaikan untuk integral dari yang ruas kiri. Untuk memperoleh integral dari ruas kiri, kita perhatikan di sini. Kita akan membagi, karena ini bentuknya pembagian, maka teman-teman perlu mengingat kembali tentang kalkulus. Kita bagi u plus 3 dibagi dengan 8u plus 12. Di sini didapat 1/8. Ini u plus 3/2 dikurangi u kurangi u 0, 3 dikurangi 3/2 yaitu 3/2, 1/2. Jadi diperoleh pembagiannya adalah 1/8 ditambah 3/2
per 8U plus 12. Nah, ini adalah pembagiannya ini. Oke, kita mulai untuk membuktikan untuk pengintegralannya ini. Jadi kita selesaikan di sini. Di sini min. Ini kita bisa pisah ya karena penjumlahan. Jadinya integral 1/8 du plus integral 3/2 per, ini 8-nya saya keluarkan, 8U plus 3/2 du sama dengan min X plus C. Selanjutnya, ini kurungnya. Kemudian integral dari 1/8 du adalah 1/8U plus, di sini 3/2 kali 1/8 integral dari 1/U plus 3/2 du sama dengan min X plus C. Dilanjutkan menjadi min plus 3/16. Integral dari ini adalah ln U plus 3/2 sama dengan min X plus C. Oke, kita buka untuk negatifnya, jadinya min 1/8U min 3/16 ln U plus 3/2 sama dengan min X plus C. Kemudian kita substitusikan kembali, ini sudah hasilnya ya, tapi kita harus kembalikan lagi ke U-nya. Substitusikan U dengan 2X min 3Y, nanti akan diperoleh min 1/8 2X min 3Y min 3/16 ln 2X plus, min 3Y plus 3/2 sama dengan min X plus C. Kemudian agar tidak ada pecahan, di sini 8 terus ada 16, kita kalikan semuanya dengan 8 ya. Kita kalikan dengan 8, jadi di sini sisa min 2X min 3Y, kemudian min 3/2 ln 2X min 3Y plus 3/2 sama dengan min 8X plus C. C-nya ini tidak dikalikan 8 karena dia konstanta tetap ya dari integralnya. Kita buka kurungnya dulu, ini menjadi min 2X, kemudian ini tambah 8X plus 3Y min 3/2 ln 2X min 3Y plus 3/2 sama dengan C. Oke, ini adalah solusinya, yaitu 6X plus 3Y min 3/2 ln 2X min 3Y plus 3/2 sama dengan C. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya untuk kasus yang lain. Oke? Jadi kita mulai dengan mensubstitusikan bentuk yang pertama ini kita akan rubah ya. Jadi U min 2 sama dengan 2X min Y. Kemudian yang di sebelah ini juga V min 2 sama dengan X plus 2Y. Menggunakan eliminasi, oke. Kemudian kita turunkan. Ini turunannya ini adalah U2DU plus 2DV sama dengan 5DX. Nah, sehingga untuk DX-nya sendiri itu adalah 2DU plus DV per 5. Ini untuk yang pertama. Selanjutnya kita akan nyari juga yang kedua.
Sehingga dy-nya akan diperoleh min du plus 2dv per 5. Baik, di sini kita perhatikan kita mendapatkan dy, kemudian kita juga mendapatkan dx. Kita substitusikan nilai dy dan dx-nya ke persamaannya ini. Kita kalikan dengan 5 agar tidak ada pecahan. Oke, kita operasikan aljabarnya. Nah, kita kelompokkan yang memuat U dengan U, yang dv dengan dv. Kita akan menunjukkan apakah ini hasilnya 2U min V du merupakan PD homogen atau tidak. Nah, untuk menunjukkan PD homogen, maka kita ingat lagi bahwa kita harus menunjukkan bahwa Y aksen dalam fungsi Y per X. Nah, padahal di sini tidak ada Y per X. Ini tidak masalah karena ini hanya sekedar simbol. Sama saja sebenarnya ketika kita akan menunjukkan, berarti kalau misalkan dia merupakan PD homogen, berarti kita akan menunjukkan V aksen ini sama dengan suatu fungsi dalam bentuk V per U. Untuk V aksennya sendiri, nah ini tidak lain adalah dv per du. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini U plus 2V kali dv sama dengan min 2U min V du. Kemudian kita ubah menjadi U plus 2V dv. Ini sama dengan V min 2U du. Lalu dv per du ini sama saja dengan V min 2U per U plus 2V. Di sini kita akan membuktikan apakah merupakan fungsi yang bisa diubah dalam bentuk GV per U. Kita kalikan kedua penyebut pembilang dan penyebutnya dengan 1 per U. Nah, karena di sini kita lihat bahwa bisa dinyatakan dalam bentuk V per U, maka merupakan PD homogen. Baik, karena merupakan PD homogen, maka kita bisa mensubstitusikan Z dengan V per U. U dV sama dengan Z du plus U dz. Nah, inilah yang nanti akan kita substitusikan ke persamaan diferensial, yaitu yang bagian ini. Jadi kita substitusikan ke sini. Z du plus U dz per du ini sama dengan Zu min 2U per U plus 2Zu. Zdu plus U dz per du ini sama dengan, kita keluarkan U-nya. Oke, nah ini kita kumpulkan du dengan du, jadi kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi tinggal U dz sama dengan Z min 2, 1 plus 2Z min Z du. Kemudian kita operasikan yang di dalam kurungnya ini. Kemudian U dz sama dengan, ini kita cancel. Kemudian min 2Z kuadrat plus per 1 plus 2Z du. Diperoleh U dz sama dengan min 2 kali Z kuadrat plus 1 per 1 plus 2Z du. Oke, ini adalah hasilnya.
U dz ini sama dengan min 2 z kuadrat plus 1, ini 2-nya saya keluarkan menjadi setengah, plus z du, kita cancel, kemudian tersisa. Nah, kemudian kita ubah menjadi du per u, ini tidak lain, ini akan sama dengan dz per ini, z kuadrat plus 1 setengah plus z. Jadi kalau misalkan dibalik ya, karena pembagian jadinya setengah plus z per z kuadrat plus 1. Negatifnya saya pindah ke ruas kiri, jadi min du per u. Kemudian sisa setengah per z kuadrat plus 1 plus z per z kuadrat plus 1 dz. Oke, jadi dipisah untuk penjumlahannya. Min du per u ini sama dengan, oke, dari sini kita sudah bisa langsung mengintegralkan karena sudah sendiri ya. Jadi u dengan du dan z dengan dz kita langsung integralkan. Hasil integralnya ini adalah ini min 1 per u du, ini menjadi setengah integral dari 1 per z kuadrat plus 1 dz plus integral dari z per z kuadrat plus 1 dz. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini integral dari 1 per u adalah ln u, kemudian ini setengah kali integral dari tangen inverse z. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kenapa hasil integralnya ini adalah tangen, teman-teman bisa cek di pembahasan kalkulus atau teman-teman bisa cek link video yang saya rekomendasikan. Kemudian ini hasilnya adalah ln z kuadrat plus 1 kali setengah. Untuk hasil integralnya ini adalah pembahasan di kalkulus. Jadi teman-teman silakan cek lagi untuk kalkulusnya. Nah, selanjutnya ini menjadi min setengah tangen inverse z plus c sama dengan setengah ln z kuadrat plus 1 plus ln u. Jadi kita pindah ruas ya. Nah, dari sini menjadi min setengah tangen inverse z plus c menjadi ln z kuadrat plus 1 pangkat setengah plus ln u. Ini menggunakan sifat logaritma natural menjadi c pangkat min setengah tangen z ln dari z kuadrat plus 1 pangkat setengah u. Nah, dari sini diperoleh, ini saya tulis lagi, kemudian jadi u kali z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Kita ganti yaitu z dengan v. Selanjutnya setelah ini yaitu kita substitusikan nilai z-nya hingga diperoleh seperti ini. Dan u akar v kuadrat plus u kuadrat per u kuadrat disamakan penyebutnya. Oke. Apabila untuk u-nya ini kita masukkan ke dalam akar, maka dia akan menjadi kuadrat. Jadi kita bisa cancel. Sehingga menjadi c e pangkat min setengah tangen v per u menjadi akar dari v kuadrat plus u kuadrat. Sehingga solusinya kita kembalikan lagi ke permisalannya. Solusinya adalah V-nya kita kembalikan lagi, kita permisalkan dengan apa tadi, kemudian U-nya juga kita ganti lagi dengan permisalan yang sudah kita lakukan. Jadi ini adalah solusi akhirnya, diganti dengan 2x plus 2y plus 2 dan 2x min y plus 2. Oke, itu untuk penyelesaian hari ini. Lumayan panjang untuk kasus yang ketiga ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa bermanfaat juga. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.